Lalu ia tidak hanya melakukan pendampingan kepada misalnya masyarakat miskin di pengadilan, tetapi ada persoalan-persoalan struktural di balik persoalan hukum itu yang juga sama pentingnya. Misalnya, ia tidak hanya menyelesaikan kasus hukumnya di pengadilan, tetapi misalnya belajar bersama-sama dengan masyarakat yang didampingi, kemudian belajar bersama hingga kemudian terbentuk misalnya organisasi-organisasi tani, buruh-buruh tani. Jadi kalau kita lihat bantuan-bantuan hukum, misalnya setelah tahun 97-an, ini menjawab juga bagaimana perkembangan, itu tidak hanya bantuan hukum di pengadilan. Misalnya terbentuknya papan di, ya Mas ya, Mas Erlangga, kemudian omah tani di Batam misalnya. Kasus-kasus konflik sumber daya alam atau agraria tidak hanya berhenti di pengadilan, tetapi mendorong organisasi-organisasi tani. Ini dalam pengamatan saya, bahkan saya terlibat dan menjadi bagian misalnya di rumah tani waktu saya masih di Pekalongan, melakukan reclaiming, mengambil alih tanah-tanah petani yang dulu diambil paksa oleh perusahaan, atau menggarap tanah yang ditelantarkan oleh perusahaan. Dan itu sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat akar rumput. Karena apa? Ya, persoalannya persoalan struktural, bukan hanya persoalan individu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarahnya, jadi anak-anak atau para lawyer, para dokter gelisah karena dalam perkembangannya profesi, mereka disebut profesi, berbeda dengan pekerjaan biasa karena mereka mempunyai keahlian. Tetapi dalam perkembangannya, dalam sistem kapitalisme, keahlian itu kemudian dikomodifikan. Jadi mereka hanya melayani kepada orang-orang yang membayar. Nah, yang menjadi kegelisahan mereka itu tidak akan menjangkau pada semua orang, hanya memberi kepada layanan kepada orang-orang yang mampu membayar. Lalu mereka bersumpah atau istilahnya profitering atau profesio untuk mengabdi pada kepentingan umum. Itu yang kemudian membedakan antara pro bono dan pro lucro, itu tadi. Kemudian yang sebenarnya, yang ini soal kegelisahan yang tidak. Penelitian misalnya tadi Ibu Sulis menyebut soal justice for the poor, access to justice. Itu sebenarnya ladang atau objek penelitian yang menarik. Tetapi kita kan hanya melihat misalnya soal bantuan hukum hanya pada, ya karena apakah ini kan soal sosiolida. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Bank Dunia misalnya dalam program Justice for the Poor itu pendekatan sosiolida yang canggih. Itu menurut saya. Jadi dalam lead kapitalisme atau kapitalisme lanjut, mereka ternyata mampu memodifikasi dirinya pada tahap yang paling canggih, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana, misalnya ya, kalau dulu Bank Dunia itu aktif misalnya memberikan dana untuk proyek Kedung Ombok dan itu penggusuran besar-besaran. Ketika masa reformasi, dirijennya tidak tunggal. Nah, lalu mereka yang mengejutkan, ini menarik sebenarnya kalau untuk menjadi penelitian, tapi nanti itu bisa didiskusikan bagaimana kalau ini penelitian sosiolida. Jadi mereka justru copy paste, menerapkan bantuan hukum struktural yang pada masa Orde Baru ditakuti. Misalnya mengembangkan pos-pos bantuan hukum, kemudian paralegal misalnya.
yang pada masa Orde Baru sangat ditakuti, tetapi justru seolah-olah Bank Dunia mengkreasi sebuah produk yang justru melawan dirinya. Ya, karena kita tahu ya, Bank Dunia ini, ya kita tahu kan sebenarnya itu kan supra negara, tetapi justru mengkreasi produk yang humanis. Jadi ketika misalnya Bank Dunia ini kan menjadi pertanyaan kritis kalau mau diteliti apa kepentingan dibalik itu. Kita juga harus kritis. Apa kepentingan itu? Apakah kemudian bantuan hukum struktural atau justice for the poor versi Bank Dunia ini sebenarnya apakah memang untuk proyek pengentasan kemiskinan atau bagian untuk mengaburkan atau menjinakkan radikalisasi di akar rumput. Jadi kalau misalnya masyarakat ada kasus-kasus penggusuran atau penetrasi modal atau karena tambang dan sebagainya, nggak perlu melawan karena sudah ada, mereka sudah paham soal para legal, sudah paham soal bantuan hukum, sudah paham pendidikan hukum, nggak perlu dengan cara-cara radikal, tetapi ya dengan cara-cara hukum yang elegan. Itu kalau itu diteliti ya, bagaimana dengan penelitian sosiologis kira-kira. Kemudian yang ketiga sebenarnya, saya sebenarnya ingin melontarkan, misalnya tadi ada pertanyaan gimana hukum masa depan. Ada persoalan-persoalan misalnya sekarang ini bukan persoalan kemiskinan saja, tapi misalnya persoalan intoleransi. Itu bagaimana? Jadi kontradiksinya bukan hanya pada melawan negara atau korporasi, tapi bisa konflik horizontal. Nah, bagaimana memposisikan bantuan hukum struktural? Saya sebenarnya mengundang pendapat kawan-kawan. Saya sendiri juga masih bingung. Misalnya soal LGBT, misalnya. Ini kan ranah privat, ranah biologis, tetapi kemudian menjadi persoalan ranah publik. Kita ini kan sering kebolak-balik ya. Kalau ranah privat menjadi publik, yang publik jadi privat. Coba lihat di mall yang plat merah misalnya, itu kan mobil kita tapi jadi ranah privat. Tetapi kalau misalnya soal orientasi seksual misalnya, itu kemudian dianggap ranah publik dan itu diatur dalam RUU KUHP dan beberapa kali justru guru besar melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar bagaimana perilaku LGBT itu masuk menjadi bagian dalam KUHP. Nah, kalau dalam posisi seperti ini, bagaimana memposisikan bantuan hukum? Karena bantuan hukum struktural menjadi tidak cukup. Misalnya seperti ini, karena soal apa narrow minded dan open minded dan seperti itu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk saya. Kalau ini penelitian sosiologis misalnya meneliti soal bagaimana masa depan bantuan ya pasca bantuan hukum struktural dengan berbagai kondisi yang semakin kompleks, ini kan menjadi menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya akan coba untuk menjawab ini semua dengan jawaban yang lengkap. Pertama, refleksi gimana mengontak dengan bapak-bapak seperti yang tadi di foto. Sebetulnya ada beberapa macam yang saya pakai waktu itu. Pertama, kadang-kadang saya bertemu sama mereka di lapangan. Berarti saat mereka turun demo atau seperti itu, saya di sana juga sebetulnya. Saya paham kenapa ini dididik, langsung ada kontak, jadi langsung bisa berbicara dan bisa berjanji, akan bertemu nanti lagi minum kopi, bla. Kadang-kadang juga ada kontak lewat orang lain, seperti di Kalimantan Timur, seperti saya bilang ada sedikit pakai ormas. Kalau langsung dikontak tidak ada hasil, kami tidak mau bertemu, bisa juga nanya dulu, ada teman yang kenal dengan ketua ormas ini dan dia bisa mengintroduksi. Karena juga satu ormas di Kaltim yang memang tidak mau. Saya nggak tahu kenapa, tapi tidak mau. Tapi ternyata saya sudah ketemu, sudah kenal dengan
hampir semua kompetisi dia. Berarti kalau ada 8 ormas di sana, saya kenal dengan ketua 7 ormas. Nah, saya kirim satu kali lagi SMS ke dia, maaf Pak, saya sedang sudah ketemu dengan teman-teman Anda dari ormas ini, ada saya dapat banyak cerita dari ormas Anda. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi mungkin bisa menjelaskan kalau dia mau bertemu. Karena sudah ada banyak info tentang mereka, dan dia juga pikir, oke, sekarang lebih baik menjelaskan saja. Tapi juga sering pada ormas itu agak interesan untuk bertemu dengan peneliti, karena mereka juga sering bertemu dengan orang dari politik, dari orang, wawancara, dari TV. Jadi mereka sudah paham gimana itu berbicara dengan orang dari luar. Dan orang dari luar negeri itu pada mereka seperti pintu untuk mengeluarkan cerita-cerita yang baik dari mereka. Kecuali mereka suka coba untuk menjelaskan mereka organisasi yang bagus dengan orang yang memang saja. Tidak benar juga, tapi harus kalau ada info dari mereka harus dibanding dengan info dengan orang lain juga, supaya ada gambar yang cukup komplit. Nah, sering kalau sudah seperti itu mereka juga tidak apa-apa. Kalau mereka bilang, oh kita tidak pernah punya masalah, oh maaf, saya dengar ada kerumitan 3 hari yang lalu, ada yang dari organisasi berkelahi sama ini. Saya kena buat seperti itu sama suami dia tertawa dan bilang, benar itu juga, oh begini. Tapi seperti dengan pas itu dari FPI, cerita itu begini, saya sudah kenal dengan beberapa anggota FPI dari Jakarta karena kenal dengan mereka lewat FPR di setiap itu. Dan mereka bilang, oh kan bagus kalau Anda bertemu sama Bapak Sugitu, kasih nomor HP pada saya, tapi saya belum mengontak karena saya sedang sibuk. Kemudian saya bertemu dengan teman lain, itu orang advokat, bukan ustaz, dan saya juga memberitahu, oh saya akan cari ini, dan teman saya bilang, oh saya kenal baik dengan dia teman dulu dari universitas. Kalau mau saya introduksi saja, jadi oke langsung saja. Dan ya lewat itu. Sekarang kalau saya di Jakarta dan kalau saya punya waktu agak sering bertemu dengan dia. Dia pernah ke Belanda, jadi jalan-jalan, jadi saat itu bertemu juga. Nah, jadi kenapa dengan cara untuk mengungkap mereka begitu? Itu karena sering ya kalau ingin berbicara dengan seorang itu seperti memancing, ya, harus jawab, harus pakai kayak itu kenapa supaya mereka mau menggigit. Dan itu penelitian sering seperti itu, karena kita mau bertemu dengan seseorang, tapi orang itu sibuk dan dia tidak tahu siapa kita dan tidak tahu apa mau. Jadi menurut saya kita sebagai peneliti harus pikir saja, pasti Anda ingin bertemu dengan saya, cuma Anda belum tahu. Jadi harus coba saja, ya sampai kapan. Dan itu bisa lewat teman, itu bisa lewat email, telepon saja, siapa tahu kapan ada sukses. Nah kemudian, kenapa ingin membuat penelitian seperti ini? Itu pertanyaan yang sangat bagus, karena sesaat Anda nanya, saya pikir tentang itu. Sampai sekarang, saya belum punya jawab lebih baik daripada menurut saya sangat interesan. Ada topik penelitian yang kita merasa, oh sangat interesan. Ada juga topik lain yang kita merasa, oh sangat tidak interesan. Seperti, mohon maaf, topik notariat pada saya bosan sekali. Tapi ini, access to justice, apa kira-kira terjadi dalam teorinya dan apa terjadi dalam prakteknya, ini sangat menarik. Karena ini satu lapangan yang dimana kita bisa melihat, oke, hukum tulis begini, itu teorinya, gimana itu dalam prakteknya? Sama, beda, siapa bisa pakai? Menurut saya pasti beda. Jadi kita bisa lihat kenapa beda dan apa perbedaan kira-kira. Dan
dapat seperti konklusi dari itu. Saya rasa dalam hati saya mungkin ada keinginan untuk memperbaiki situasi dunia dalam semua itu. Tapi saya coba dengan penelitiannya untuk membuat sesuatu yang bukan hanya pesan pada akademis, tapi ya, yang juga bisa punya hasil pada orang lain, hasil lebih praktis. Mungkin itu motivasi saya rasa. Nah, kemudian yang kalau kepada pemerintah, karena memang itu penting dan itu kadang-kadang agak susah juga kalau kita buat penelitian. Yang boleh dikatakan enak dengan penelitian tiram itu, sesaat kami membuat online untuk penelitian, founder untuk itu, untuk Idealog, mereka juga minta siapa partner. Jadi kami pikir ini bagus kalau kami langsung punya partner pemerintah. Jadi ada pemerintah daerah Kabupaten Pasir dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ikuti sebagai partner. Dan mereka sudah berjanji mereka akan terima hasil penelitian. Dan itu tidak berarti mereka akan memakai, tapi mereka akan dibaca, akan dilihat. Jadi 2 hari yang lalu kami bikin presentasi pada Bupati Kutai Kartanegara, presentasi lain saja tidak pas sekali. Tapi dia sudah minta Pak Buddha dan Pak Nazir ikuti dengan mengedraft 2 atau 3 perda yang kita buat di sana yang memakai hasil penelitian ini, karena kita sudah bisa menjelaskan kalau ada ini mungkin semua masalah yang berada sekarang akan akan dikurangi dan mungkin prosesnya bisa jalan dengan lebih lancar. Para pemerintah penting prosesnya lancar dan ya masyarakat sama perusahaan semua senang kalau bisa. Saya rasa mungkin fokus kali ini nanti bisa menjawab lebih lengkap lagi, tapi mungkin lebih banyak waktu. Terima kasih. Semua bisa berkumpul kembali di ruang kelas pada pukul 13.45. Jadi waktu makan saya tidak banyak, mohon maaf. Karena 13.45 nanti akan ada sesi tentang criminal and human rights, informal dispute settlement oleh Ibu Hartris Tuti Hartris. Jadi mohon tidak telat karena nanti beliaunya juga akan ada tempat. Terima kasih banyak.